Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Prof waktunya. Jadi ketika seorang pelajar berdoa, kita melihat fenomena siswa kita itu memang banyak menghayal, tidak fokus. Kalau tadi dikatakan bagaimana doa itu kabul, hadirkan hati, kemudian makanan yang halal. Bagaimana kita menyikapi Buya, kalau pelajar berdoa sedangkan kasih makannya kan orang tuanya, rezekinya dari orang tuanya. Jadi hubungan antara kabulnya doa dengan dua syarat tadi bagi seorang pelajar, seorang siswa, sehingga betul-betul doanya itu Allah kabulkan. Bagaimana upaya lainnya? Terutama yang pertama tadi termasuk upaya menghadirkan Allah ketika dia berdoa itu. Apa kira-kira tipnya? Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita memberi makan anak kita dengan makanan yang haram, tipis harapan kita dapat anak kita anak soleh. Apa sebab? Karena anak yang soleh itu peluang besar bagi orang tua untuk masuk surga. Jadi jangan tak bermimpi kerja korupsi aja kan, merampok, mencuri, nipu orang, itu kasih makan anak, terus anak itu jadi anak soleh. Dalam darah anak itu harapnya lalu semua. Payahlah. Anak penjahat dong Pak. Kalaupun ada yang baik itu pengecualiannya istimewa. Anak orang baik. Kalau ada yang jahat itu pengecualian satu-satu betul. Jadi kalau bapak ingin anak baik, bapak jadi orang baik. Mana Ustaz, saya ingin anak saya jadi anak soleh, tapi dikasih makan dari duit korupsi, dari menipu. Nggak bisa lah. Kalau bapaknya jual sabu sekarang, besok anaknya jadi bandar narkoba. Kalau guru kencing berdiri, muridnya kencing berlari lebih parah. Ya Pak ya. Jadi pertanyaan Bapak ini tadi kan seolahnya saya atau ada orang lain ngasih makan anaknya dari harta haram, tapi ingin anaknya jadi baik. Tidak mungkin. Kalaupun ada itu pengecualian. Tapi jangan percaya betul lah Pak. Kok baik ya? Padahal kita tahu ayahnya jahat. Sekarang anaknya kok baik? Belum tentu. Maka kita tetap waspada juga dengan anak kita. Asalnya saya udah baik, tapi anak saya udah baik nih, alhamdulillah. Tetap jaga, belum tentu juga. Gimana supaya anak tuh doanya mustajabah? Orang tua bertanggung jawab untuk membuat makanan anak itu halal, supaya anak itu jadi anak baik dan doanya diijabah Allah Subhanahu wa taala. Penjahat, anaknya penjahat. Kalau ada dia jahat tapi anaknya baik, itu pengecualian, keistimewaan. Ada orang baik anaknya. Kalau tak baik anaknya, jahat, itu pengecualian. Satu-satu ada. Satu-satu. Ya Pak ya. Terus bagaimana Pak dengan anak saya? Mudah-mudahan orang tuanya bertobat. Lalu orang tua setelah itu kasih makan yang halal. Seperti kita ceritakan tadi, itu gelas itu diisi oleh guru tuh. Gelas itu kotor tuh airnya, tapi diisi terus dengan air yang bersih. Nanti yang kotor tuh keluar, isi terus, lalu airnya dibersihkan. Nah harapannya seperti itu.
Ketika sudah terlanjur ngasih yang haram-haram, kasih setelah itu yang bersih-bersih terus, yang halal-halal terus, sehingga nanti yang bersih-bersih itu, yang kotor-kotor itu karena masuk yang bersih, kotor itu jadi bersih setelah itu. Itulah harapan. Maka tidak usah main-main lagi dengan makanan yang halal-halal, yang haram-haram. Hati-hati. Ya Pak ya. Kita ingin anak kita anak yang soleh-soleh semua. Saya merasakan sekarang ini ada ketakutan saya, kerisauan saya dengan anak-anak saya. Saya bermimpi anak saya jadi anak soleh semua, soleh-solehah. Mimpi saya cuma itu. Saya tak perlu anak saya jadi dokter, anak saya tak perlu jadi orang hebat, jadi bupati, wali kota, tak perlu. Mimpi saya satu aja, jadi anak soleh. Tak perlu anak saya jadi orang kaya. Untuk saya Pak ya. Kalau untuk dia tentu dia perlu jadi orang kaya, tentu ingin jadi orang hebat dia. Tapi untuk saya tak perlukan anak saya itu jadi orang kaya nanti, tak perlu. Dia kasih duit untuk saya, untuk apa saya duit itu kalau saya udah tua? Kalau umur saya udah 70 tahun, dia kasih duit miliaran, itu apa duit miliaran? Tidak ada. Kalau dia jadi penjahat apa gunanya? Yang saya perlukan apa? Dia jadi anak soleh. Maka saya jaga betul anak saya. Saya jaga. Untuk sementara kelihatannya masih soleh. 1-2 habis Al-Quran 30 juz, walaupun tidak mungkin, tapi 30 juz. Nomor 1, nomor 2 habis Al-Quran 30 juz. 1 di luar negeri, 1 di ITB sekarang, teknik informatika. Nomor 3 insya Allah sekarang 10 juz. Semuanya penghafal Al-Quran. Sholat berjemaahnya masih terjaga. Dengan saya masih oke sholatnya, tak pernah tinggal. Ngomongnya masih sopan. Rasanya tak neko-neko. Kalau di rumah tak ada dia keluyuran, masih terjaga. Harapan seperti itu, tapi saya kawal anak saya. Karena itu peluang saya untuk amal jariah saya besok di akhirat. Nah, itulah lebih kurang. 6 anak saya, 6 itu saya mimpikan menjadi amal jariah saya. Kalau saya mati dia nanti akan menyelamatkan saya. Amin. Maka saya jaga betul. Saya kasih yang halal-halal. Ini kita nih PNS nih, saya pernah menjabat. Banyak duit subhat tuh, apalagi haram. Pandailah kita ngawalnya. Pandailah kita ngawalnya. Saya kalau menjabat seperti pemurah saya. Paling duit subhat tuh. Ini duit ini tidak jelas. Masuk lagi. Kalau kita tidak ambil, dikira orang sok-sok kita. Nah, gitu. Tapi tak bawa pulang. Nanti mahasiswa minta. Pak Dekan, SPP saya ada Pak Dekan. Nanti ada kegiatan mahasiswa kasih. Ada orang minta sumbangan duit ini. Akan kayak pemurah saya. Malah duit itu tuh tak saya bawa pulang. Duit yang saya bawa pulang itu duit gaji saya, yang saya tahu persis itu halal, saya terima. Tapi kalau tidak, dilaci saya sampai itu aja. Tidak diterima, marah kawan, marah orang. Ambil juga, tapi simpan di sini. Lalu nanti saya kasih ke. Nah, maka ketika menjabat saya itu sangat pemurah modelnya. Padahal tak pemurah tuh, duit yang tak jelas itu. Nah, tapi orang bilang pemurah, bapak itu pemurah orang. Jadi duit itu, biarlah kasih ke orang lain. Tidak saya bawa pulang, supaya saya menjaga makanan anak saya. Itu pun saya masih ragu, jangan-jangan ada yang tebak bawa. Tidak tahu, padahal ini tidak halal. Kita anggap aja halal, padahal tidak halal kan. Ketakutan. Nah, menjaga anak itulah yang berat betul kita. Tidak bisa main-main. Jadi bapak kalau punya anak, jaga betul. Sia-sia hidup, duit habis, tenaga habis, umur habis, energi habis, menjaga anak, membesarkan anak, merawat anak. Tapi ketika tua tak ada manfaatnya bagi kita. Manfaatnya apa? Duit? Enggak, kita tidak perlu duit. Dikasih rumah besar tak ada guna lagi. Kalau udah tua-tua nih, Buya yang perlu kan kamar mandi dengan tempat tidur aja kan, rumah tu kan. Dikasih rumah bertingkat-tingkat tak sanggup kita naik ke atas. Dikasih AC udah kedinginan. Ya. Sekarang udah dingin sih. Kalau dikasih AC, malam-malam saya matikan AC. Dingin karena tua. Apa yang kita perlukan lagi tidak ada. Dikasih duit banyak-banyak untuk makan, mau beli makanan apa? Antara manis dengan yang asin udah hampir sama rasanya. Dulu suka manis-manis. Sekarang kalau pesan teh, jangan pakai gula. Teh aja. Apalagi
Ya kan? Lalu apa yang kita perlukan ketika kita ada tua nanti? Anak kita itu aja. Maka jaga betul anak itu baik-baik bapak. Jaga betul. Biara dia. Karena tidak ada gunanya untuk bapak kalau anak bapak jadi orang hebat, kaya raya, tapi dia tidak soleh dan tidak solehah. Tidak ada manfaatnya bagi bapak. Tidak ada. Untuk bapak di dunia tidak ada. Maka jaga dia. Ya pak ya. Gimana pak kalau murid saya kayak gitu, ayahnya dah kayak gitu? Berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan doa bapak dikabulkan, taubat orang tuanya cepat. Menyadari, saya tidak pandai menyampaikan materi itu, memuaskan perasaan orang tak. Tapi kalau yang buat dosa, taubat segera, supaya nanti anak itu jadi baik setelah itu. Pastikan apa yang kita kasih ke anak itu halal. Ya pak ya. Tanya lain.